Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UI Watch. Pada kesempatan ini ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat luas bangsa Indonesia mengenai bahaya bangkitnya komunis gaya baru yang di Indonesia kita sebut dengan PKI gaya baru. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah bahwa ada sebagian orang yang mengatakan komunis sudah tidak ada, sudah berubah menjadi kapitalis, bahkan RRC dan lain sebagainya. Boleh dengan argumentasinya silakan. Yang kedua ada yang mengatakan buat apa diributin lagi, kita harus rekonsiliasi. Boleh silakan, saya akan berikan argumentasinya. Yang ketiga, komunis atau PKI itu G30 itu cuman rekayasa politik dan sebagainya. Silakan pembelaan diri dan segala macam bentuk yang terutama yang terakhir tadi adalah pembelaan diri di mana yang saya sebut dengan viktimisasi. Untuk itu ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa hasil riset seorang mahasiswa UI untuk mengambil S3 di UI, dia menampilkan hasil riset yang disebut bangkitnya komunis gaya baru dan di Indonesia muncul dalam bentuk PKI gaya baru. Komunis gaya baru itu ditampilkan adalah olahan dari Partai Komunis Cina RRC. Bungkus yang di luar adalah mereka kapitalis, tetapi mereka masih menerapkan prinsip-prinsip komunis seperti adanya pengendalian satu partai, adanya sentral komite, kemudian yang ciri-ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama. Pasukan GMPF ulama mulai muncul kembali ke publik. Melalui ketuanya, Yusuf Martak memberikan pernyataan bahwa pemerintahan rezim Jokowi yang telah disusupi komunis gaya baru. Tidak dipahami juga dasar yang dengarkan Yusuf Martak yang menuduh ada komunis gaya baru. Isu komunis memang sering dilontarkan oleh GMPF untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Namun, tuduhan tersebut seolah hanya untuk isu politik untuk melawan pemerintah. Karena bisa dipahami, pengikut dari GMPF ulama adalah pentolak ex-FPI. Mereka merasa menjadi orang yang terzalimi oleh rezim Jokowi. Sementara dari pihak pemerintah melalui Mahfud MD menyatakan keadaan Indonesia saat ini sangat stabil setelah FPI dibubarkan, baik dari sisi politik dan ketenangan masyarakat. Dilansir dari Demokrasi ID, rezim pemerintahan Jokowi dianggap telah didesaki oleh komunis gaya baru, sehingga para penista agama maupun menghina Rasulullah bebas berkeliaran. Ketua GMPF Ulama Ustaz Yusuf Martak mengatakan Rusia merupakan sebuah negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam. Akan tetapi, presidennya justru melindungi dan melarang masyarakatnya menghina simbol-simbol agama Islam maupun agama lain. Hal itu, kata Yusuf, dikarenakan pemimpin sekelas Putin adalah pemimpin level dunia yang setara dengan negara superpower yang lain seperti Amerika, Eropa, dan lainnya. Bagi negara besar seperti Rusia, siapapun pemimpin atau presidennya selalu akan menjalankan konstitusi dan garis-garis haluan yang sudah menjadi dasar tata negara mereka. Bukan sesuai selera presidennya sedang memimpin, kadang ada yang cenderung otoriter berpihak kepada oligarki, ujar Yusuf pada Minggu 26 Desember 2021. Selanjutnya, kata Yusuf, hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang saat ini sangat ramai bermunculan penista agama, khususnya Islam. Bahkan Yusuf Martak melihat saat ini ada banyak yang mengaku beragama Islam tetapi aslinya Islamophobia dan tidak seperti menjadi komunis gaya baru. Hal tersebut disampaikan oleh Yusuf Martak karena banyak laporan bahwa orang-orang yang terindikasi penista agama tidak ditindak oleh aparat. Kata Yusuf Martak, banyak buzzer sampah peradaban bangsa yang sampai saat ini kesannya mendapat perlindungan pihak tertentu. Apakah apabila aparat tidak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat, lalu pemimpin aparatnya ditegur oleh presiden? Jelas Yusuf. Bahkan kata Yusuf, para buzzer tersebut juga diyakini melaporkan kepada pemimpinnya atas karya-karya penghinaan mereka yang membuat gaduh masyarakat. Mustahil orang yang beragama Islam rela membayar buzzer-buzzer penjilat untuk agamanya dihinakan dan dinista. Berarti mereka aslinya adalah komunis gaya baru yang sedang menyusun kekuatan, kata Yusuf. Lebih lanjut, Yusuf pun mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk tidak terus-menerus cuek dengan tidak mengambil tindakan pada para penista yang mengaduhkan negara.
Maka jangan menyesal bila suatu saat kesabaran umat Islam telah hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri, tegas Yusuf. Sementara itu, diberitakan oleh Demokrasi ID, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa tindakan pemerintah mengubarkan Ormas Front Pembela Islam atau FPI membuat kondisi politik lebih stabil pada akhir 2020 dan awal 2021. Mahfud berujar, pada waktu perayaan tahun, Presiden Jokowi sudah memberikan penegasan untuk membubarkan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan, salah satunya FPI. Pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, ditegaskan Presiden, pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal, tadinya tidak ada, kata Mahfud dalam diskusi secara daring pada Minggu 26 Desember 2021. Bukan hanya kondisi politik yang stabil, pembubaran FPI diklaim Mahfud juga berdampak terhadap kondisi di masyarakat. Masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman setelah pemerintah membubarkan FPI. Dan sesudah itu kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman. Sekarang sesudah itu dibubarkan maka politik stabil, kata Mahfud. Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan oleh ormas pemimpin Habib Rizik Syihab itu pun dilarang. Pasalnya, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2014. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada negara per Juni 2019 sehingga secara de jure FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019.